Saudara Lun, kita kembali ke Serambi Podcast dengan tema Green Transportation bersama Ibu Diana Devi MT. Tadi Ibu menyampaikan menggambarkan tentang kondisi kendaraan kita di awal-awal di tahun 70-an yang masih ada labi-labi robur dan sebagainya. Apakah Ibu masih ingin melanjutkan pemaparan itu dulu sebelum kita masuk ke dialog? Oh, boleh Pak, ada sedikit lagi yang silakan. Sampaikan. Silakan Ibu. Ya, mungkin sedikit kami sampaikan. Jadi kita tadi di Dinas Perhubungan Aceh dan juga masyarakat Kota Banda Aceh sekitarnya Aceh Besar juga sudah merasakan pelayanan Transkutaraja saat ini, Pak, kan? Iya. Secara bertahap Transkutaraja beroperasi tentunya dengan penyiapan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan. Bermula di tahun 2016 itu, kemudian di koridor Darussalam pusat kota dilanjutkan kepada koridor Lambaru, Blambintang, kemudian Ulele, kemudian Matai, dan juga Uli Karing, Blambintang, sampai dengan terakhir 2018 pembukaan koridor itu. Nah, itu juga kontribusinya kami berharap dan dengan adanya perpindahan penumpang sebagian kepada transportasi Transkutaraja itu bisa menyumbang total penurunan CO2 itu sebesar 37.320 ton untuk di tahun 2019 ini, di 2019 yang lalu. Tentunya ini dengan partisipasi masyarakat sekalian yang meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih kepada angkutan massal. Mungkin itu penekanannya Pak, mungkin di tema kita. Nah, kemudian kami juga, pemerintah Aceh juga berencana akan menghadirkan bus listrik untuk feeder Transkutaraja ini, Pak. Kenapa bus listrik? Nah, tentunya kita sama-sama tahu bus listrik ini ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan bakar yang dari fosil juga, sehingga kita rencanakan feeder ini memakai moda bus listrik sebagai salah satu komitmen pemerintah Aceh dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, walaupun memang pasti ada lebih dan kurang ya dari pemanfaatan bus listrik ini. Tapi ketika kita berbicara tentang lingkungan, maka pilihan bus listrik ini adalah yang terbaik untuk saat ini kami kira, Pak. Paling tidak satu fokus kita yang utama adalah untuk kesehatan kita ke depannya seperti yang telah kita sampaikan tadi. Nah, selanjutnya dari perhitungan kita untuk sementara itu, jika bus listrik ini nanti dapat dijalankan sejumlah 25 unit, kalau memang tidak berkembang untuk jalur feeder yang 6 ini, maka nanti kita juga akan mendapatkan kontribusi penurunan dari emisi gas rumah kaca itu sekitar 3.047 ton. Nah, selanjutnya kami juga ingin menyampaikan selain program-program untuk pemerintah Aceh kepada masyarakat Aceh, kami di internal Dinas Perhubungan Aceh sendiri juga sudah menggalakkan sedikit demi sedikit kegiatan yang mengarah kepada transportasi hijau ataupun yang serius dalam memperhatikan lingkungan. Mungkin dapat dilihat pada slide selanjutnya. Jadi dalam 2 bulan yang lalu, tepatnya pada 18 September 2020, itu kita sudah meluncing Green Transportation di lingkup Dinas Perhubungan Aceh, merupakan ya kampanye dari Dinas Perhubungan Aceh untuk meningkatkan kesadaran ASN dan masyarakat agar dapat beralih ke transportasi hijau dan dalam menjaga lingkungan. Dalam kegiatan ini dicanangkan 2 aksi, yaitu Hari Bebas Kendaraan Bermotor dan Gerakan Bebas Sampah Plastik bagi ASN di Dinas Perhubungan Aceh. Nah, apa saja kegiatannya itu? Mungkin bisa kita lihat bahwa selanjutnya mungkin bisa kita lihat Dinas Perhubungan Aceh pada setiap hari Jumat, mungkin bisa dilanjutkan Pak, pada setiap hari Jumat itu kita melakukan aksi Hari Bebas Kendaraan Bermotor, di mana para ASN disarankan untuk membawa
sepeda ya. pun menggunakan angkutan massal dalam bepergian, khususnya untuk menuju ke kantor. Nah, tentu kalau untuk menuju ke kantor kita ada persiapan-persiapan dengan kostumnya, pastilah kostum olahraga. Nanti sampai di kantor kita ada tempat berbasuh untuk menyalin pakaian dan kemudian dapat melanjutkan aktivitas rutin seperti biasa. Bahkan kalau memang ada acara di luar, kita juga menyediakan transportasi dinas untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di luar kantor. Nah, kami kira kegiatan ini mendapat respon yang cukup baik dan kami berharap juga kami dapat konsisten melaksanakannya, juga menjadi contoh yang baik bagi kalangan masyarakat. Selain Hari Bebas Kendaraan Bermotor, kita juga ada mencanangkan bersih dari sampah plastik. Mungkin bisa dilihat untuk selanjutnya, Pak. Nah, pada saat ini Dinas Perhubungan Aceh sudah mengarahkan para ASN-nya untuk membawa tumbler. Jadi kita juga dalam bekerja, beraktivitas, membebaskan dari sampah plastik untuk air kemasan plastik, Pak. Kita nggak nyebut merek ini. Jadi sekarang untuk acara-acara rapat juga kita sudah tidak menyediakan air yang berkemasan plastik lagi, melainkan dengan air menggunakan gelas. Kemudian kita juga melakukan sampah, mengurangi sampah, membagi sampah antara yang organik dan anorganik. Nah, ini juga mungkin barangkali di dinas-dinas lain juga sudah melakukannya, Pak. Kami sekalian mencanangkannya untuk menjaga komitmen ini lebih kuat lagi agar mengedukasi para ASN di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh. Nah, mungkin dari tayangan ini bisa dilihat bahwa penggunaan gelas untuk rapat ini sudah dilakukan, tidak hanya rapat di internal Dishub Aceh saja, tapi juga rapat-rapat yang kita lakukan Dinas Perhubungan Aceh dengan mengundang pihak-pihak dari luar. Nah, itu mungkin Pak selanjutnya yang bisa kami sampaikan. Komitmen kita pemerintah Aceh itu sangat serius untuk mengembangkan transportasi hijau, transportasi yang ramah lingkungan. Terbukti memang antusias yang besar selama ini kita lihat dari peminat untuk Transkuta Raja itu juga sudah membaik. Kami berharap ke depannya juga akan semakin membaik. Terakhir, mengutip dari Bapak Gubernur Aceh, memang usaha kita ini perlu didahului dengan upaya-upaya yang perlahan-lahan, Pak ya. Seperti kata Bapak Gubernur, tidak ada lompatan tanpa langkah-langkah kecil. Kami berharap dengan komitmen kita bersama, kita akan dapat mencapai suatu lingkungan yang bersih dan kondusif untuk keberlangsungan hidup kita semuanya, untuk masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya, serta Provinsi Aceh pada umumnya. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, Pak. Iya, terima kasih Bu Devi. Menarik sekali, saya mengikuti dengan penuh tadi. Memang lengkap dari apa namanya upaya yang dilakukan terhadap masyarakat sampai kepada menggunakan tidak ada sampah plastik yang di kantor. Ini tentu selain lebih bersih, mengirit biaya tentunya juga Bu Devi. Baik, tadi di awal saya mencatat bahwa kontribusi kendaraan terutama yang di darat itu sampai 28% ya Ibu, yang memberikan polusi. Mungkin di Aceh mungkin tidak begitu parah terhadap sumbangan ini, tetapi bukan berarti tidak ada. Nah, untuk mengatasi persoalan yang seperti ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Misalkan, apakah tidak mungkin membatasi umur kendaraan yang ada di jalan, terutama kalau kita lihat yang lebih banyak menyumbang itu mungkin sepeda motor, Bu ya, sepeda motor yang mungkin langsung berbahaya bagi masyarakat, karena kan terbuka dia, kemudian yang mengendarai juga terbuka.
kalau kendaraan mobil roda 4 mungkin sering kita dengar itu ada, misalkan nggak bisa lewat tol atau seperti apa. Tapi apakah khusus untuk sepeda motor misalnya, apakah ada batasan umur juga itu, Bu Depi? Ya, mungkin untuk moda kita belum sampai ke arah pembatasan modanya, Pak. Karena Iya, seperti saya sampaikan tadi, kita bergerak secara perlahan-lahan dulu, Pak. Kita memulainya dari kegiatan-kegiatan yang mudah untuk dilakukan dulu oleh masyarakat, Pak. Nanti kita tentu akan melakukan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti itu, tentu kita perlu ada suatu kajian dulu dengan survei dulu Pak kan, karena kita juga tidak bisa memutuskan sepihak untuk itu. Memang sampai saat ini kebijakan itu belum kita gunakan karena kita masih coba memanfaatkan fasilitas yang sudah ada dulu Pak. Karena seperti saya katakan tadi bahwa kita harus memulai dari apa yang sudah ada dulu. Nanti setelah kita terbiasa dan merasa penting untuk melakukan akan kesadaran lingkungan dalam bertransportasi, tentu akan kita laksanakan pembatasan itu. Tapi di dalam kegiatan transportasi, program-program sektor transportasi itu ada juga kegiatan peremajaan. Peremajaan angkutan umum itu sudah dilakukan. Itu nanti sesuai dengan spesifikasi angkutan umumnya. Kalau kita berbicara angkutan umum ya Pak ya, itu ada kalau untuk angkutan umum Pak. Dia nanti ada batasannya sesuai dengan spek masing-masing angkutan umumnya. Jika memang sudah sampai waktunya, kita tentu akan memprogramkan kegiatan-kegiatan untuk peremajaan. Mungkin itu Pak kalau untuk angkutan umum. Kita pribadi butuh tinjauan lebih lanjut nanti Pak.